Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekarang kita akan berbicara tentang satu tema yang sangat sensitif sedemikian sehingga kesimpulan apapun yang saya tarik di sini itu akan menyakiti salah satu pihak bagaimanapun. Jadi saya mohon maaf sebelumnya. Dan karena itu, maka saya mengajak Baraya untuk sangat berhati-hati untuk menyimak video ini dan saya akan sajikan pedoman komunitasnya ya, yaitu di mana yang akan kita bahas hari ini itu adalah sepenuhnya terkait dengan sains. Jadi tidak terkait dengan benar salah, tidak terkait dengan baik buruk, tidak terkait dengan moral, norma, etika, adat, dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa apapun yang saya sampaikan itu adalah sepenuhnya pendapat pribadi saya, sehingga tentu saja saya tidak memiliki otoritas untuk mengklaim bahwa ini adalah sesuatu yang benar. Kita terbuka, kita sehat-sehatan dalam berdiskusi, dan kita jadikan diskusi itu sebagai konstruksi untuk membangun kesadaran yang lebih kuat dan lebih luas lagi. Begitu. Dan agar saya tidak membuat risau Baraya terlalu panjang, maka saya jelaskan di awal. Kita akan berbicara secara deduktif bahwa kalau ada sebuah pertanyaan, apakah perilaku seksual gay yang semacam itu adalah menyimpang atau tidak, maka saya akan menjawab dengan segala hormat, iya, itu adalah sebuah penyimpangan. Apakah itu penyakit? Tidak, itu bukan penyakit. Dan apakah itu alamiah? Orangnya adalah alamiah. Bagaimana ceritanya sesuatu yang alamiah itu dikatakan menyimpang? Nah, disinilah ada paradoksnya. Jadi kita akan jelaskan satu dan beberapa paradoks lain terkait dengan homoseksual, LGBT, dan hal yang semacam itu secara sains. Jadi ayo kita mulai. Apakah sains bisa dikritik? Ya, tentu saja. Tema-tema sains itu adalah lahan bahasa untuk dikritik. Tetapi sainsnya sendiri jarang yang mengkritik. Dan di episode ini saya akan mengawali video ini dengan kritik atas sains. Yang bagi saya, sains sekarang itu sangat tidak independen. Sains itu sekarang benar-benar terkungkung sesuai dengan kepentingan-kepentingan ekonomi dan kepentingan-kepentingan politik dan kepentingan ideologi. Kalau misalkan di Indonesia itu yang dijadikan alat eksploitasi itu adalah agama demi kepentingan politik dan ekonomi, maka di barat, di negara-negara barat, sainslah yang menempati posisi itu, di mana dia menjadi pengawal bagi kepentingan-kepentingan ideologi tertentu, termasuk dalam hal ini adalah arus utama ideologi di dunia ini sekarang itu adalah kemanusiaan, dan kemanusiaan itu didasarkan pada kesadaran bahwa manusia itu pada dasarnya setara. Dan karena itu maka seluruh penelitian-penelitian sains itu harus diarahkan kepada sebuah kesimpulan bahwa manusia itu setara. Humanisme itu seperti itu kan. Nah, misalkan ketika feminisme muncul, feminisme itu apa yang dibawanya? Yaitu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Apa yang menjadi basic argumentasi sains mereka, ilmiah mereka untuk menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan itu setara? Mereka menyebutkan bahwa karena otak laki-laki dan perempuan itu sama. Dan semua hal yang membedakan laki-laki dan perempuan itu adalah konstruksi sosial sesudah mereka dilahirkan. Artinya kalau misalkan perempuan cerewet itu bukan gara-gara otaknya, tapi gara-gara konstruksi sosial masyarakat terhadap perempuan untuk menyuruh mereka menjadi cerewet. Kalau misalkan si perempuan itu lebih ekspresif dalam menunjukkan emosinya, maka itu juga adalah konstruksi sosial, bukan bawaan dari otaknya, seperti itu. Jadi Ibu Gina Ripon misalkan yang menuliskan buku tahun 2019 kemarin itu, dia menjelaskan bahwa seluruh cerita tentang perbedaan otak laki-laki dan perempuan itu salah, itu ngaco, penelitiannya nggak benar dan lain sebagainya. Dan kemudian dia menjelaskan dalam sebuah bukunya bahwa pada dasarnya laki-laki dan perempuan itu sama otaknya, hanya perbedaan sistem reproduksinya saja. Dan karena itu laki-laki dan perempuan harus diperlakukan setara karena memang otaknya juga sama persis. Begitu ceritanya. Itu sainsnya seperti itu. Jadi kesimpulan dari sains itu adalah bahwa otak laki-laki dan perempuan itu sama kalau temanya adalah feminisme. Sekarang kita masuk pada isu LGBT, dan ini jadi masalahnya. Kan manusia itu harus menganut ideologi kemanusiaan, dan kemanusiaan itu berarti manusia itu harus setara. Nah, dengan demikian maka orang-orang yang ada dalam komunitas LGBT itu harus dianggap sebagai bagian dari masyarakat yang sah, yang normal, tidak menyimpang, dan bukan sebuah penyakit. Kan seperti itu. Dan karena itu maka orang-orang yang LGBT, misalkan khususnya dalam hal ini gay, itu harus dianggap sebagai sesuatu yang normal, otaknya juga normal, kan begitu. Itu garis besarnya, itu garis logikanya. Dan karena itu, maka penelitian-penelitian ilmiah terkait dengan hal ini kemudian menyimpulkan bahwa otak laki-laki gay itu sebenarnya normal, hanya saja dia sama seperti perempuan heteroseksual dan berbeda dengan laki-laki heteroseksual.
Karena itu, maka penjelasannya sebenarnya adalah bahwa otak laki-laki dan otak perempuan itu sangat berbeda. Karena untuk menekankan atau menggarisbawahi bahwa gay itu adalah sesuatu yang normal, maka dia harus disebutkan, ya memang dia memang berbeda dengan otak laki-laki heteroseksual, tapi dia baik-baik saja karena dia sama dengan otak perempuan heteroseksual. Dan karena itu kesimpulannya adalah bahwa otak perempuan heteroseksual dengan otak laki-laki heteroseksual itu berbeda. Ketemu dilemanya? Ya, dilemanya adalah dalam sains, kalau kita misalkan mengkaji tentang feminis, kita harus menggarisbawahi bahwa laki-laki dan perempuan itu otaknya sama. Tapi menyangkut LGBT, kita harus menggarisbawahi bahwa otak perempuan dan laki-laki itu dianggap berbeda. Nah, inilah dilema sains itu. Jadi, sains itu sekarang tidak benar-benar netral, tidak benar-benar objektif, karena harus disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan ideologi besar yang melingkupinya. Bahkan ketika sains itu pada akhirnya memunculkan sebuah kontradiksi, paradoks, dilematis, maka itu tetap diambil. Inilah bukti konkret bahwa sains sekarang itu ada di bawah ideologi, ada di bawah kepentingan ekonomi, dan lain sebagainya. Kalau misalkan ada di antara baraya yang termasuk saintis atau yang semacam itu, atau akademisi, yang kemudian bisa membantah argumentasi saya, maka saya tunggu di kolom komentar. Ayo kita sama-sama diskusi secara sehat dan terbuka terkait dengan dilema sains ini. Tetapi mari kita lanjutkan dilemanya, karena di sini ada terlalu banyak dilema. Kalau baraya misalkan belajar tentang biologi yang garis utama, yang garisnya itu adalah teori evolusi, maka baraya akan menemukan pernyataan-pernyataan yang menegaskan bahwa homoseksual itu adalah sesuatu yang menyimpang. Kenapa seperti itu? Ini disebutnya sebagai paradoks Darwin. Jadi maksudnya Darwin itu, dan kemudian penjelasan dari anak buahnya sampai teori-teori misalkan investment parental dan sebagainya, itu menjelaskan begini, kenapa manusia tertarik dengan lawan jenisnya, kenapa manusia itu ada hormon-hormon di dalam otaknya yang mendorong dia untuk mendekati lawan jenisnya dan kemudian melakukan hubungan seksual. Kenapa seperti itu? Karena untuk melestarikan spesiesnya. Jadi gen dari si laki-laki dan perempuan itu harus diwariskan sebelum si individu yang dimaksud itu mati. Kan begitu ceritanya. Makanya dorongan untuk melakukan aktivitas seksual itu adalah salah satu dorongan naluriah yang paling kuat. Iya, karena memang dia harus mempertahankan gen itu, dan gen itu kan lebih penting daripada individu. Nah, karena itu menurut Darwin, setiap aktivitas seksual itu pasti akan mendorong manusia untuk bereproduksi. Begitu. Dan kalau misalkan ada aktivitas seksual yang tidak sesuai dengan dorongan reproduksi, maka aktivitas itu dianggap sebagai aktivitas yang gagal. Dalam hal inilah kemudian Darwin dan teman-temannya, bawahan-bawahannya itu menjelaskan bahwa aktivitas homoseksual itu sebenarnya adalah aktivitas yang menyimpang. Karena perilaku seks tetapi tidak menghasilkan reproduksi. Begitu. Nah, tetapi kemudian ilmuwan-ilmuwan modern itu memberikan penjelasan atau memberikan jawaban atau memberikan solusi atas paradoks Darwin itu. Mereka menjelaskan bahwa homoseksual itu bukan perilaku yang menyimpang. Ini terjadi di seluruh spesies, di seluruh cabang spesies, ada di mana-mana. Dan karena itu, karena begitu banyak, itu menunjukkan bahwa itu bukan sesuatu yang menyimpang. Lalu apa faedahnya perilaku seksual tanpa ada konsekuensi reproduksi? Mereka kemudian menjelaskan, ada setidaknya 3 hipotesis yang saya cermati. Yang pertama, homoseksual baik untuk perawatan spesies dari pasangan yang lain. Kemudian yang kedua, hubungan seksual yang lebih variatif, yang lebih cair, itu adalah sesuatu yang lebih positif, yang lebih baik untuk reproduksi. Dan kemudian yang ketiga, ketika ada homoseksual dalam satu individu, dalam satu kelompok individu, kemudian dia tidak bisa melakukan reproduksi, berarti dia memberikan kesempatan kepada individu yang lain untuk melakukan reproduksi. Begitu. Nah, ini adalah hipotesis-hipotesis yang menjelaskan bahwa homoseksual itu sebenarnya tidak menyimpang, itu adalah biasa-biasa saja, dan ini adalah upaya untuk membantah teori Darwin atau paradoks Darwin. Tetapi ini sepenuhnya adalah hipotesis, dalam artian sampai sejauh ini belum ada penelitian yang memberikan jawaban pasti terkait benar dan salahnya hipotesis ini. Dan banyak di antara hipotesis-hipotesis ini yang premisnya sebenarnya meragukan sejak awal. Nah, tetapi para ilmuwan tetap mempertahankan, memunculkan hipotesis-hipotesis untuk menyangkal gagasan Darwin itu. Kenapa? Nah, ini adalah bukti kedua yang ingin saya sajikan kepada baraya. Jadi, para ilmuwan itu sampai sekarang bersepakat bahwa
homoseksual dan semua jenis LGBT itu belum secara konklusif bisa disimpulkan. Mereka masih kebingungan. Jangankan orang-orang awam kayak kita, ilmuwan-ilmuwan sepenuhnya belum bisa menjelaskan apa itu sebenarnya homoseksual, bagaimana ceritanya, penyakit atau bukan, menyimpang atau bukan, kelainan atau bukan, dan sebagainya. Mereka benar-benar belum bisa menjelaskan. Tetapi mereka harus menciptakan sebuah framing di mana LGBT itu adalah sesuatu yang normal, yang baik-baik saja, ini kata mereka ya, dan menjauhkan masyarakat dari dorongan untuk menganggap bahwa mereka itu adalah sesuatu yang menjijikan dan perilaku yang menyimpang. Saya pikir itu adalah sebuah argumentasi yang pasti terkait dengan bahwa sains sekarang itu memihak, sains sekarang itu tidak netral, khususnya kalau misalkan dibenturkan dengan tema-tema besar yang dihubungkan dengan ideologi-ideologi yang sekarang sedang mengglobal. Begitu. Nah, lalu apa penjelasan saya terkait dengan kesimpulan saya di awal tadi itu, terkait bahwa aktivitas homoseksual itu menyimpang, tetapi orang yang melakukannya itu tidak berpenyakit atau tidak menyimpang. Bagaimana ceritanya seperti itu? Kita mulai dari aktivitas seksualnya dulu, Baraya. Saya ceritakan begini ya. Kalau Baraya melakukan hubungan seksual dan itu masih menggunakan pelumas yang tanpanya Baraya akan mengalami cedera, maka dipastikan aktivitas itu adalah aktivitas yang menyimpang. Begitu kan? Karena bagaimanapun tubuh manusia itu sudah didesain untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang alamiah. Jadi ketika kegiatan itu ternyata membuat tubuh menjadi sakit, atau menjadi cedera, atau menjadi robek, atau menjadi rusak dan sebagainya, maka itu tentu saja adalah sesuatu yang tidak alamiah. Itu argumentasi yang pertama. Kemudian yang kedua adalah, jika aktivitas seksual itu memicu munculnya penyakit, maka dipastikan itu adalah sesuatu yang tidak alamiah. Jadi kalau misalkan Baraya makan goreng-gorengan yang berlebihan, kemudian itu memicu kanker, maka itu kan sebenarnya gorengan itu adalah sesuatu yang tidak alamiah. Kita sepakati hal itu kan. Nah, makanan yang asli kita itu sebenarnya bukan yang seperti itu. Nah, terkait dengan hal ini, kalau misalkan Baraya melakukan aktivitas seksual dan kemudian dari situ muncul penyakit atau memicu timbulnya penyakit, maka saya yakin itu juga adalah bukan sesuatu yang alamiah. Dan karena itu maka saya berpikir bahwa aktivitas seksual yang dilakukan oleh homoseksual itu yang seperti itu sebenarnya adalah menyimpang. Tetapi kenapa orangnya disebut tidak menyimpang? Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena orang yang berpenyakit itu berarti dia sakit, dirinya itu sakit. Jadi mengalami rasa sakit atau mengalami kerusakan organ tubuhnya kalau dia dalam kondisi yang seperti itu. Tapi pada kenyataannya orang-orang yang homoseksual itu adalah orang yang biasa-biasa aja. Dia mengalami kelainan dengan kebanyakan orang normal, tapi dia biasa-biasa aja. Dan apakah orang-orang yang homoseksual itu bisa disembuhkan? Bisa saja sebenarnya. Tapi caranya adalah dengan cara yang seperti apa? Dengan cara yang sangat tidak alamiah. Misalkan dengan rekayasa hormon, dengan apa, itu bisa aja orang heteroseksual dirubah menjadi homoseksual, atau hal yang sebaliknya di dunia modern sekarang itu bisa saja seperti itu. Tetapi upaya untuk mengubah homoseksual menjadi heteroseksual dan sebaliknya, itu berarti kan dengan cara yang tidak alamiah. Jadi kalau ada satu kegiatan penyembuhan di mana caranya adalah tidak alamiah, maka itu sebenarnya bukan penyembuhan, dan apa yang sedang disembuhkan sebenarnya bukan penyakit. Argumentasi saya adalah seperti itu. Dan ini juga harus kita garis bawahi terkait dengan skala Kinsey. Jadi begini Baraya, kalau misalkan Baraya mau bahas lebih dalam tentang homoseksual, Baraya tidak bisa mengabaikan sebuah buku yang ditulis jadul banget oleh Kinsey. Judulnya itu adalah Sexual Behavior in Human Male. Buku ini, ya sebenarnya buku ini membutuhkan kesabaran ekstra untuk membacanya, karena selain gaya bahasanya kurang enak, dan ada beberapa kritik keras terkait dengan metodologi pengambilan sampel dalam buku ini sebenarnya. Tetapi buku ini tetap layak untuk kita baca, karena ini adalah referensi paling awal terkait dengan penelitian ilmiah soal hubungan seksual antara laki-laki dan laki-laki sesama jenis. Begitu. Nah, dalam buku Kinsey ini, kemudian ada yang namanya disebut sebagai laporan Kinsey, dan dalam laporan Kinsey ini kemudian ada sesuatu yang namanya adalah skala Kinsey. Jadi Kinsey itu kemudian membagi laki-laki itu menjadi 7 kategori dalam skala gradasi gitu, skala gradual gitu. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 itu adalah homoseksual tulen, dan 0 itu adalah heteroseksual tulen. Begitu. Nah, rentang di antara keduanya itu adalah orang-orang yang memiliki kecenderungan homoseksual atau heteroseksual, tetapi mereka bisa saja berubah. Jadi yang
otaknya homoseksual pure yang tadi disebutkan, misalkan otak homoseksual sama dengan otak perempuan heteroseksual yang pure, itu ada di poin nomor 6, sedangkan yang sebaliknya ada di poin nomor 0. Nah, mayoritas laki-laki itu ada di antara dia sebenarnya adalah heteroseksual tapi masih memiliki kecenderungan homoseksual, atau yang sebaliknya. Bahkan kebanyakan laki-laki yang menganggap dirinya heteroseksual itu sempat sedikit pernah atau membayangkan atau homoseksual. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan ada penjelasan bahwa homoseksual itu menular atau tidak menular sama sekali kalau temanya itu adalah yang posisi nomor 6 dan posisi nomor 0. Itu gak menular. Tapi kebanyakan homoseksual dan heteroseksual itu bisa berubah-ubah karena kebanyakan itu ada di skala nomor 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Begitu. Atau misalkan di dalam penjara. Nah, orang-orang yang ada di situ itu adalah orang-orang yang heteroseksual. Tetapi dalam kondisi tertentu mereka tiba-tiba saja bisa melakukan aktivitas homoseksual. Kenapa seperti itu? Karena ada skala Kinsey yang harus kita gunakan tadi itu untuk bisa menganalisisnya. Jadi dalam hal ini, homoseksual yang ada di nomor 6 itu sama sekali tidak bisa disembuhkan. Dan proses penyembuhannya berarti adalah proses membuat dirinya menjadi sakit. Begitu, dan begitu pun yang di posisi nomor 1. Tapi posisi yang nomor 2, 3, 4 dan sebagainya itu sangat bisa dirubah. Jadi ada yang mengaku misalkan homoseksual, atau misalkan yang perempuan mengaku lesbian, sebenarnya aslinya enggak, tapi gara-gara trauma terhadap laki-laki sehingga menjadi begini dan begitu dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya masih bisa dirubah karena berarti skalanya tidak ada di posisi nomor 6 atau nomor 1. Begitu. Dan karena mayoritas manusia itu sebenarnya aktivitas seksualnya berdasarkan pada konstruksi sosial sebenarnya ya, menurut skala Kinsey itu, maka saya ingin menjelaskan bahwa sebenarnya manusia itu bukan soal homoseksual, heteroseksual dan sebagainya. Manusia itu jauh lebih kompleks dari itu. Pada bagian terbesarnya sebenarnya manusia itu adalah omniseksual. Dia bukan hanya bisa berhubungan seksual dan kemudian menikmati dengan sesama jenis atau dengan lawan jenis. Dia bahkan bisa menikmati hanya dengan lawan main tangan sendiri. Dia bisa senang dengan dijepit pakai daun pintu gitu, atau pakai sabun yang berlubang gitu, atau hal yang semacam itu gitu, atau misalkan boneka anime gitu yang guling anime itu. Jadi manusia itu sebenarnya adalah omniseksual. Kenapa seperti itu? Karena manusia itu sudah belajar untuk menikmati proses daripada mencapai tujuan akhirnya. Jadi ketika kita makan, tujuan akhirnya adalah kenyang, tapi sekarang kita itu tidak hanya bertujuan untuk kenyang, tapi bertujuan untuk cari makanan yang enak. Kan seperti itu. Begitupun dengan aktivitas seksual. Kita lebih cenderung untuk bukan mencari kepuasan dan kemudian orgasme dan kemudian reproduksi dan sebagainya. Kita menikmati proses itu. Ya itulah namanya manusia. Itu seperti itu. Jadi di sini juga saya sebenarnya ingin memberikan sumbangsi solusi terkait dengan paradoks Darwin yang tadi itu, bahwa manusia itu sebenarnya memang terlalu kompleks, bukan hanya makhluk hidup seperti mamalia yang hanya digerakkan oleh batang otak, kemudian otak reptil dan otak mamalia. Tidak seperti itu. Manusia juga punya neokorteks, punya pikiran yang jauh lebih terkait dengan berbagai aktivitas yang dia lakukan. Jadi dalam hal ini saya juga ingin menegaskan bahwa Baraya nggak usah khawatir kalau misalkan ada orang aktivitas homoseksual misalkan yang akan menular dan sebagainya. Karena yang menular itu sebenarnya bukan masalah orang yang menularkannya, tetapi tentang siapa yang mau ditularkannya. Kalau Baraya adalah orang yang mengaku heteroseksual kemudian sangat teguh terhadap hal itu, ya nggak akan menular homoseksual itu. Homoseksual hanya bisa menular kalau misalkan Baraya mau. Homoseksual itu hanya menular kalau misalkan konstruksi budaya yang melingkupi individu itu sebenarnya tidak terlalu kuat untuk mengikat apakah dia ada dalam heteroseksual atau homoseksual. Jadi kembali kepada Baraya sendiri. Gak usah hakimi orang-orang yang homoseksual di luar sana. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.